Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Beberapa minggu lalu, gue sempat ngebahas anime My Dress Up Darling yang berhasil mengalahkan popularitas Kimetsu no Yaiba Season 2 dan juga Attack on Titan Final Season Part 2. Nah, pada saat itu, gue masih belum nonton anime My Dress Up Darling, tapi setidaknya gue udah pernah baca versi mangganya. Makanya gue heran kok bisa anime ecchi mengalahkan anime dengan gambar bagus seperti Kimetsu no Yaiba dan anime dengan cerita kompleks seperti Attack on Titan. Apalagi setelah gue cek di My Anime List, ternyata anime ini mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 8,4. Nah, di video kali ini gue tertarik untuk beropini tentang anime My Dress Up Darling, terutama dari sudut pandang orang yang sudah nonton animenya. So langsung aja, mari kita mulai. Kalau ada yang bilang anime My Dress Up Darling hanya sekedar anime ecchi yang jualan dada sama paha, sepertinya argumen itu kurang bisa dibenarkan. Karena setelah gue nonton animenya sampai tamat, ternyata anime ini pada dasarnya emang udah bagus. Justru menurut gua, ecchi di anime ini malah ngebuat animenya jadi kurang bisa dinikmati banyak orang. Apalagi ada satu episode yang isinya cuma ecchi doang. Padahal di episode yang lain, kita sebagai penonton justru dimanjakan dengan gambar yang cantik dan juga musik yang ngebuat kita nggak akan bosan. Anggap aja gini deh, kalau kita buang semua unsur ecchi di anime ini, maka anime My Dress Up Darling akan tetap bagus dan menarik untuk ditonton. Berbeda dengan kebanyakan anime ecchi yang fokus jualan dada sama paha. Contoh, anime Isekai Mahoutō Shokan. Kalau kita buang unsur ecchi-nya, maka yang tersisa dari anime itu hanyalah cerita isekai mainstream yang membosankan. Jadi menurut gua, anime My Dress Up Darling bukan hanya anime yang ngejual ecchi. Justru anime ini mirip seperti Mushoku Tensei dan Konosuba, yang juga punya beberapa scene fan service. Tapi meskipun begitu, animenya memang bagus banget. Nah, mengenai pertanyaan, kenapa anime ini bisa lebih populer dibandingkan Kimetsu no Yaiba Season 2 dan Attack on Titan? Sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawab oleh anime ini, yaitu di episode 11 ketika Marin dan Gojo ngebahas komik. Di situ dijelasin kalau ada banyak orang yang suka dengan cerita slice of life, di mana sama sekali tidak terjadi apa-apa dan ceritanya penuh dengan kedamaian. Nah, itulah jawaban kenapa anime My Dress Up Darling bisa ngalahin Kimetsu no Yaiba dan Attack on Titan yang keduanya adalah anime action. Jadi, kalau kita mengabaikan ecchi-nya, maka alasan orang kenapa memilih nonton anime My Dress Up Darling dibandingkan Kimetsu no Yaiba dan Attack on Titan, karena di luar sana ada banyak orang yang pengen nonton anime dengan cerita damai tanpa harus pusing mikirin konflik yang ribet. Apalagi seperti yang gue bilang di awal, gambar di anime ini cantik banget, sehingga dari segi gambar anime ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Nah, kalau untuk cerita, premis ceritanya sebenarnya ini udah biasa banget, dimana karakter cowok yang culun didekati dengan karakter cewek gyaru atau gal, atau sebut aja karakter cewek yang agresif. Kalau di manga, tipe cerita seperti ini udah banyak banget, tapi kalau yang udah jadi anime kayaknya masih sedikit. Salah satu contohnya adalah My Dress Up Darling, Nagaroto, dan satu anime baru di musim ini yang ceweknya rambut pink. Gua lupa judulnya. Tapi meskipun begitu, setidaknya anime ini mempunyai nilai plus karena menceritakan tentang cosplayer, di mana kita sebagai penonton akan mendapatkan sudut pandang baru dari sisi seorang cosplayer. Mulai dari dedikasi mereka untuk mengatur berat badan, ngebuat baju cosplay yang ternyata harganya tidak murah, menyewa studio, pakai baju tebal di siang hari, dan masih banyak lagi. Gue juga suka loh dengan detail-detail yang diselipkan ke dalam anime ini, sehingga ngebuat gue sadar kalau Cloverworks menggarap anime My Dress Up Darling dengan sangat serius. Kalau penasaran detail apa saja yang berhasil gue temukan, silakan cek konten gue yang ngebahas detail kecil My Dress Up Darling. Ya intinya, anime My Dress Up Darling memang mempunyai unsur ecchi, tapi di luar dari itu, anime ini sebenarnya sudah dibuat dengan sangat bagus. Bahkan saking bagus versi animenya, autor mangganya sampai menangis dengan penuh kegirangan ketika menonton 2 episode pertamanya. Nah, ketika baca artikel ini, gue jadi keinget X-Arms dan bertanya-tanya, apakah autor mangganya juga menangis ketika ngelihat versi anime X-Arms? So, itu tadi opini singkat gue tentang anime My Dress Up Darling yang ternyata bagus. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.